Tidak, oh saya nggak cuma di level ini aja, tapi juga harus naik lagi nih, misal touring gitu atau. Oh ya betul. Kalau itu. Nah kalau misalkan di sudut pandangnya ini juga siapa sih nggak pengen mas ya. Biasanya kalau orang luar kota udah dengerin kan, yang dengerin nggak cuma orang Tulungagung aja. Jadi berharapnya biar orang di luar Tulungagung itu dengerin dan memang ada niatan buat tour gitu. Jadi biar orang tahu, misalkan kayak oh Frasa itu ini ternyata orang-orangnya kayak gini, ternyata orangnya ada. Terus lagunya dibawakan. Kadang experience-nya itu justru di ini dengerin lagu aslinya di DSP sama waktu live itu beda. Biasanya band itu hampir semua band itu kayaknya gitu. Jadi biasanya live-nya lebih megah gitu, atau mungkin ternyata ada sisipan-sisipan lain kayak misalkan vokalisnya itu cerita apa dulu tentang lagu ini, terus habis itu lagu ini dibawain gitu. Jadi experience nonton konser itu kalau band-band yang main di luar kota itu memang biar orang-orang itu tahu experience-nya band ini. Dan sekarang bandnya bagus-bagus Indonesia. Live-nya apalagi gitu. Mas Opi dengan yang Mas Opi ada rutinitas lain, ada ya intinya musik bukan satu aktivitas, bukan satu-satunya lah. Ya tadi masih ada tidak keinginan untuk wah saya harus go Jatim paling tidak, atau go Jawa atau kemana begitu, atau ya DL Akustik kita udah mantep kok di lokalan saja gitu. Kalau keinginan sebenarnya tetap masih ada ya Mas Amir ya. Itu pasti masih ada. Cuma kan kita melihat skala prioritasnya juga ya gitu tadi. Tapi memang kalau sebenarnya memang kalau dari hati saya, dari hati sebenarnya memang masih pengen juga kayaknya. Terus kemudian masuk di situ, fokus di situ, kemudian kita bikin karya lagi, kemudian kita berusaha untuk go keluar, minimal keluar kota atau mungkin keluar pulau dan sebagainya. Tadi memang masih punya keinginan Mas Amir. Kalau ditanya dari hati yang paling dalam ya. Gitu. Kalau step untuk kemudian bisa dikenal, kemudian bisa tampil ya panitia sebagai band pendukung di sebuah konser, itu panjang dan susah gak sih Mas Opi? Kalau sekarang ya Mas Amir ya. Kalau sekarang memang kayaknya agak effort lagi ya Mas Amir ya, karena memang itu tadi yang sudah saya sebut di awal, beberapa teman-teman musisi yang baru-baru itu memang skillnya luar biasa sekali. Jadi banyak yang istilahnya yang lebih pintar itu masih banyak lagi juga. Kalau dulu sempat Mas Amir juga jadi opener beberapa band nasional itu sempat pernah, tapi memang dulu perjuangannya di situ itu karena nggak seramai sekarang ya. Memang sekarang banyak banget anak-anak yang istilahnya terjun di musik, kemudian juga mengeksplor kemampuannya itu lebih mudah lagi daripada dulu. Dulu itu kita istilahnya ngulik lagu itu mungkin YouTube pun juga jarang ya dulu. YouTube jarang, harus nunggu ini dengerin Perkasa 2 dan betul. Tapi memang betul. Serius. Terus kemudian sekarang kan sangat dimudahkan oleh beberapa platform musik, Spotify, YouTube dan sebagainya, banyak sekali. Dulu pun juga. Jadi ada satu momen di mana band Mas Opi dulu yang waktu ini Mas opening, tadi Mas Opi nyinggung openingnya band. Jadi band nasional kan udah sering ke Tulungagung. Dulu waktu apa ya? Killing Me Inside waktu zamannya Safira kan. Mas Opi ini waktu main sama siapa? Fuel ya Mas ya? Di mana? Main Fuel, terus Frasa itu masih awal-awal. Justru Mas Opi di kampus depan ini. Mas Opi udah indie duluan. Justru Frasa baru bentuk itu di situ itu. Cuma Mas Opi dulu udah kenal sama personilnya ya, gitu jadi emang agak sombong memang beliau dulu ya. Saya dulu foto bareng ya, satu band itu. Saya langsung bikin status, wah ini Opi. Langsung ngopi bareng sama personilnya Killing. Jadi emang validasi ya, memang validasi Mas Opi dulu lebih duluan dari saya. Gitu. Sudah tingkatnya sudah melalang buana juga lah itu. Tapi kan pastinya harapannya kan bukan sebagai band pembuka aja dong, tapi kan juga harus sebagai bintang tamu dong gitu ya. Tapi sulit tidak untuk itu? Wah, Mas Opi dulu aja. Mas Opi dulu aja, gimana kira-kira? Pernah nggak diundang khusus misal DL Akustik ataupun juga Frasa sebagai bintang tamu gitu di sebuah event ya, kampus, sekolah ataupun lainnya gitu, umum?
Kalau saya dulu iya sempet Mas Amir beberapa kayak di sekolah kemudian di kampus tertentu itu memang ada zaman up-upnya saya. Tepuk tangan untuk Enggak. Ini Ari tertawa ya melihat cerita saya ya. Karena dia juga tahu. Jadi sempat Mas Amir dulu itu beberapa istilahnya di beberapa venue ada sekolah, kampus dan sebagainya itu meng-hire band saya dulu memang sempat di situ. Tapi ya karena mungkin sekarang itu perkembangan musik itu tadi yang sempat saya sampaikan juga memang banyak dan band-band juga baru itu banyak ya karena gantian akhirnya. Iya. Sekarang yang oke itu malah Hari loh Mas sekarang. Gitu ya. Main di kayak gitu. Gimana Sari? Jadi ini mas sekolah-sekolah nih, ini ya semoga bisa terdengar di panitia-panitia ya, adik-adik terutama untuk yang lagi di sekolah-sekolah, osis-osis dan juga untuk kampus, tolonglah ya karena di sini di Tulungagung itu kan band banyak. Ada yang jadi itu band Tulungagung itu banyak dan tolonglah ya kalau Saya mau mengarahkan itu udah lanjut. ya tolonglah ya tolong ya karena biar musik Tulungagung itu biar rame, biar tahu kalau Tulungagung itu ada band ya. Jadi tolong bisa di riset bandnya apa aja gitu, terus bisa diundang di eventnya gitu. Jadi memang banyak loh yang bikin karya dan ternyata yang seperti Mas Opi sampaikan tadi banyak solois atau musisi Tulungagung itu yang mainnya udah sampai luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri ada di Tulungagung ada. Sebut aja beberapa band. Biasanya ada scene-nya sendiri Mas, ada scene pop, scene metal gitu. Nah, Mas Opi itu metal sama pop semua ikut. Nah, gitu. Nah, banget ya. Iya bener. Ini Tulungagung itu bandnya Komplit ya. komplit dan juga ternyata semuanya akur-akur kan. Terus bahkan mainnya sampai ada yang luar kota, luar pulau, luar negeri itu justru di Tulungagung sendiri itu malah jarang ada wadahnya main gitu. Jadi nggak ada yang ngehubungin gitu ya. Jadi tolong kebijakannya untuk adik-adik OSIS dan juga teman-teman kampus ya, tolong di riset band Tulungagung itu apa saja. Banyak sebenarnya ya. Banyak banget. Bahkan kalau misalkan rame ntar Mas Opi indie lagi nanti pasti habis ini. Baik, seru banget perbincangan kita dan ternyata seseru itu ya band-band Tulungagung itu ya. Seru. dan sedinamika itu ya. Ya namanya band pasang surut ada tapi mereka tetap kompak gitu untuk mau bermusik terus. Waktu yang membatasi kita di perbincangan kali ini, Mas Ari, Mas Opi tiba di sesi penutup. Closing statement dari Mas Ari dulu silakan terkait dengan eksistensi band lokal di Tulungagung. Oke, jadi untuk teman-teman saya semuanya yang sedang berjuang di skena band lokal ya, sebenarnya di Tulungagung, ya jangan lelah ya, jangan capek entah kalian itu berusaha buat entah bikin karya atau mengeksiskan diri kalian dengan identitas kalian, jangan capek ya, karena orang harus tahu kalau kalian itu ada, gitu aja sih kalau menurut saya gitu. Baik, Mas Opi. Oke, kalau saya ini cenderung ke ini ya, karena memang banyak musisi Tulungagung juga dan juga teman-teman baru di permusikan Tulungagung itu pastinya tetap stay humble dan juga tetap berkarya. Yang penting gini, karyanya aja dulu yang dikeluarin, karyanya sama terus juga kualitas musiknya dalam tanda kutip ya, itu yang dieksplor yang lebih, jangan yang lain. Ini saya nggak nyebut apa-apa loh ya. Yang penting yang fokusnya di situ aja, di kualitas musiknya dan juga eksplor kemampuannya. Jadi nggak usah yang lain-lain. Itu tanda kutip ya Mas Amir ya. Jadi kalau itu teman-teman musisi dan juga saya sendiri yang istilahnya terjun di situ bisa eksplor lebih, itu pasti nanti juga perjalanan musiknya ke depan aman-aman aja lah, oke lah. Jangan sampai nanti ternyata gimana gitu kan. Biasanya kalau ada orang ngapain terus kemudian itu pokoknya seperti itu ya. Yang penting juga nanti goalnya sama kayak Ari. Jangan capek-capek itu tadi. Yang penting orang itu tahu kalau kita itu juga ngeband, kita itu juga bermusik di sini. Tahunya orang itu, oh Ari itu musisi. Jadi bukan istilahnya yang lain-lain itu tadi. Yang penting kita jalan oke, kemudian juga kita bermusiknya oke, tetap ilmu tadi ya. Ya, tadi menarik tuh yang stay humble-nya. Jadi harusnya jadi poin utama ya ketika dia udah mulai up gitu ya, udah mulai dikenal oleh publik.
Baik, terima kasih Mas Ari waktunya. Terima kasih banyak Mas Amir. Mas Sofi, Sama-sama. selamat melanjutkan aktivitas. Liburan nggak? Kayaknya enggak ya. Liburannya di sini. Saya liburan, bukan hiburan sih Mas. Hiburan. Hiburannya saya sedang mendalami kicau mania. Gitu, baik. Dan juga prepare ya, nanti malam tampil ya? Oh iya, nanti malam tampil. Mas Sofi juga nanti malam tampil malah 2 tempat itu. Cair. Ini gini Mas Amir, satu aja ya. Biasanya kalau ngomong tahun baru itu bahasanya ke orang sini itu bodohnya cah ben-benan. Gitu ya. Ceritanya anak-anak ben-benan. Oke, karena banyak job ya di Betul sini ya. sekali. Dan double juga, wah luar biasa. Sukses terus ya. Buat Prasa, buat DL Kustik, lancar terus. Karyanya juga bisa dinikmati oleh masyarakat di Tulung Agung, di Jawa Timur maupun juga di tingkat nasional. Terima kasih sudah hadir di Energi Pagi. Demikian kabar Perkasa perbincangan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Kamis besok. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju.